Akan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat masyarakat Indonesia ini banyak masalah yang akan datang. Ya kan ada banjir besar gitu. Tapi kalau untuk gempa yang dahsyat itu ada lah gitu. Dahsyat sekali gempanya itu. Ya diperkirakan di pertengahan bulan ini ya. Gempa itu akan terjadi di daerah ada di Lampung. Ada virus dari luar, ada lagi nih tahun ini. Parah. Ya berhubungan dengan flu ada, malaria gitu, ada yang gatal-gatal, ada. Wah, ada banyak sekali kejadian-kejadian nanti sakit penyakit banyak meninggal gitu, banyak sakit. Agustus banyak yang meletus, jadi hati-hati. Bencana-bencana besar datang dengan kekuatan yang dahsyat hingga memakan banyak korban jiwa. Tanda-tanda bahaya sudah sangat jelas sejak bulan-bulan sebelumnya. Gunung api akan meletus, tidak hanya satu, tapi beberapa gunung yang dikenal keramat. Air laut juga menunjukkan sinyal akan melabrak daratan, jadi semua harus mempersiapkan diri. Kondisi perekonomian juga tidak stabil, membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Lantas benarkah akan terjadi badai pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran? Mungkinkah kemudian terjadi krisis yang lebih parah? Bagaimana dengan bencana rutin seperti banjir bandang, gempa bumi, dan tanah longsor? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memulai bulan Agustus tidak boleh malas. Persiapkan diri dengan baik, terutama dalam menghadapi banyak bencana yang datang secara lebih besar. Dalam pandangan mata batin Indah yang dikenal sebagai seorang indigo, bulan ini akan ada banyak sekali kejadian besar yang berdatangan. Salah satu yang paling mencemaskan berhubungan dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan hidup. Kondisi hidup semakin rumit, karena mulai pertengahan bulan nanti, bencana menghantam secara bertubi-tubi dengan daya rusak yang dahsyat. Akan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat masyarakat Indonesia ini banyak masalah yang akan datang. Perbanyakan sih masalah ekonomi juga. Politik ada, berhubungan dengan bencana juga ada, alam yang akan terjadi. Ya diperkirakan di pertengahan bulan ini ya, ke akhir inilah, akhir tahun ini. Bulan Agustus juga diprediksi menjadi puncak musim kemarau dengan dampak kekeringan yang lebih parah. Namun, dalam penglihatan Indah yang memiliki kepekaan mata batin, akan ada ancaman yang datang dari unsur air. Indah juga mengingatkan banjir bandang yang sangat menakutkan bakal terjadi justru di tengah musim kemarau. Tidak hanya banjir, karena Indah juga mendapatkan gambaran munculnya tragedi di tengah laut. Ini berhubungan dengan kapal tenggelam atau kapal terbakar yang mengakibatkan bencana yang besarnya nggak kira-kira. Indah Indigo melihat ada fenomena bencana berhubungan dengan air. Dan itu juga berhubungan dengan ada banjir juga, ada berhubungan dengan laut, tragedi berhubungan dengan laut lah ya gitu. Ada yang jatuh gitu, ada hubungan dengan kapal juga, ada yang tenggelam, jatuh. Ada dari ini sih dari ada turun hujan juga, hujan terus juga ada emang bencana alam aja gitu. Saat banjir besar datang di tengah musim kemarau, yang harus waspada adalah masyarakat di ibu kota Jakarta.
Saat mendapatkan penglihatan tentang banjir besar, Indah sempat tercenung karena merasa ada yang lebih menakutkan. Menurutnya, akan banyak korban yang berjatuhan akibat banjir yang tidak pernah dibayangkan bakal menghantam Jakarta. Ini bukan banjir rutin seperti yang selama ini selalu terjadi di Jakarta, karena kekuatannya jauh lebih menggemparkan. Ya kan ada banjir besar gitu, yang melanda kita ini. Ada di Jakarta dan itu juga lumayan parah, cukup parah. Banyak sekali korban yang akan terjadi lah di tahun ini gitu, dengan air, ada juga dari api juga, ada dari gunung meletus juga ada yang dari tabrakan mobil juga ada. Tentang kapal tenggelam, Indah juga menitipkan pesan untuk para penumpang kapal yang akan menuju Indonesia bagian timur agar waspada. Berdoalah dengan doa-doa yang sangat khusyuk sebelum berangkat, karena banyak kemungkinan terjadinya tragedi di tengah laut. Karena ada teknis aja sih, kesalahan dari bendanya itu tersebut. Kapal tenggelam, ada kerusakan juga, terus juga kuat juga ada yang jatuh dari ini kayak pesawat gitu, jatuh ada di laut gitu. Banyak makan korban, banyak sekali tangisan juga, banyak tangisan, banyak kayak ngeraung-raung gitu. Banyak sekali hal-hal yang bikin menghebohkan lah. Lantas bagaimana dengan gempa bumi dan gunung meletus? Masihkah akan terjadi? Mungkinkah gempa megatrust juga bakal datang di tahun ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan bulan Agustus juga masih akan dihiasi oleh bencana-bencana yang selalu terjadi, seperti gempa bumi. Bedanya, gempa di bulan Agustus akan berkekuatan yang lebih menakutkan. Beberapa wilayah yang rawan gempa harus terus waspada karena setiap saat bisa terjadi guncangan. Namun kali ini, Indah Indigo memberi perhatian khusus untuk yang ada di Pulau Sumatera, terutama Lampung. Dalam penglihatan Indah, banyak sinyal buruk yang menunjukkan tanda-tanda terjadinya bencana besar di Lampung. Apalagi, Indah juga tidak hanya sekali menyebut akan ada gempa dahsyat, tetapi beberapa kali disebutkan. Lalu mungkinkah akan terjadi gempa megatrust di tahun ini? Megatrust belum sampai situ, tapi kalau untuk gempa yang dahsyat itu ada lah gitu. Dahsyat sekali gempanya itu. Yang paling menonjol nih dari bencana itu apa yang paling dahsyat lah? Paling dahsyat gempa bumi. Gempa bumi itu paling dahsyat sekali. Gempa bumi dan gunung meletus itu udah pasti. Gempa masih ada sampai saat ini. Gempa itu akan terjadi di daerah ada di Lampung. Di Lampung itu banyak tragedi nanti yang bikin kaget gitu. Ada dari gempa juga, ada yang dari kecelakaan juga di Lampung itu. Tidak hanya gempa bumi yang harus diwaspadai. Indah juga memberi peringatan kepada masyarakat yang ada di sekitar gunung berapi. Semua wajib berhati-hati karena ada tanda-tanda gunung-gunung besar di Pulau Jawa mulai bergejolak. 3 gunung yang dikenal keramat, mulai dari Semeru, Merapi, dan Krakatau, sudah menunjukkan aktivitasnya. 3 gunung ini seperti memberi komando kepada gunung lain untuk meningkatkan aktivitas vulkanisnya. Gunung meletus ada. Akan ada beberapa gunung sih yang akan meletus, tapi aku ingat satu yang ada di Jawa. Oh, Jawa. Itu yang paling akan terjadi itu di Jawa itu. Jawa Tengah, agak ke Malang. Jadi di Malang gitu. Banyak makan korban, ada yang cuman sakit, ada yang meninggal juga. Sebenarnya ada apa sih dengan Indonesia?
sering banyak bencana? Kemarahan dari semesta ini, marah sama kita, marah sama perbuatan manusia juga gitu yang kurang baik, banyak keserakahan, banyak yang mengadu domba apa segala macam, itu yang akan terjadi pada akhirnya. Itu kayak semacam pesan juga dari alam gitu. Satu lagi bencana yang harus diantisipasi, terutama karena bulan Agustus menjadi puncak musim kemarau. Benar, kebakaran. Tidak hanya melanda ladang dan hutan, kebakaran juga menyasar perkantoran serta permukiman padat penduduk. Ada kebakaran juga, tapi ini rumah ya. Ada kebakaran di rumah dan juga ada dari artis juga ada hubungan dengan uang, gitu, korupsi ada. Tapi itu berlangsung ya lama lah. Bencana yang rutin terjadi di Indonesia masih akan terus terjadi di bulan ini. Gempa bumi, gunung meletus, hingga kebakaran. Jadi, semua harus waspada. Namun bagaimana dengan kondisi perekonomian kita? Benarkah akan semakin memburuk? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gonjang-ganjing di bulan Agustus memang harus diwaspadai. Lebih dari itu, semua wajib mempersiapkan diri agar tidak menjadi korban yang lebih buruk. Nah, yang juga harus diantisipasi adalah penyebaran virus penyakit. Kekeringan, kemarau panjang, serta munculnya fenomena El Nino adalah kondisi yang subur untuk tumbuhnya wabah penyakit. Nanti, akan ada sejumlah virus berbahaya yang menyebar secara cepat. Saat mengungkapkan hal ini, Indah Indigo sempat cemas karena ada rasa takut yang akut. Ketakutan itu bersumber dari jumlah korban jiwa yang sangat banyak akibat wabah penyakit yang sangat gawat. Wah, ada banyak sekali kejadian-kejadian nanti sakit penyakit banyak. Kebanyakan non-medis. Non-medis itu udah pasti paling banyak di sekarang ini ya, tahun ini yang saya lihat kayak gitu. Banyak meninggal gitu, banyak sakit, ada berhubungan dengan penyakit dalam, paru-paru, ada yang di jantung tiba-tiba berhenti, berdebar-debar kayak gitu. Ada virus dari luar, ada lagi nih tahun ini, dan itu dari luar negeri gitu, masih ASEAN lah. Parah. Ya berhubungan dengan flu, ada flu, ada malaria gitu, ada yang gatal-gatal, ada. Puncak kemalangan yang akan dihadapi masyarakat selama bulan Agustus ini adalah datangnya badai pemutusan hubungan kerja. Perekonomian yang memburuk sebagai dampak krisis di tingkat global membuat banyak perusahaan gulung tikar. Jadi pilihannya hanya satu, merumahkan semua karyawannya. Gelombang pemecatan karyawan ini membawa dampak sosial yang lebih menakutkan karena akan terjadi fenomena ledakan pengangguran yang mengerikan. Kasus ekonomi akan terjadi kayak gitu. Akan ada PHK besar-besaran juga, ada PHK yang tiba-tiba terjadi gitu. Sedikit pemasukan. Kalau tahun ini banyak sedikit pemasukan, terus kayak aku ngerasa banyak struggle juga orang-orang di tempat kerjaan tersebut karena banyak kayaknya banyak PHK ini, jadi pasti banyak rezeki turun, tumbang semua, stres, itulah. Hidup memang semakin sulit. Namun yang lebih menyakitkan, di tengah kesulitan itu, banyak kelompok yang menikmati kemewahan hasil kejahatan. Penglihatan mata batin Indah Indigo menunjukkan, bulan Agustus ini masih akan diwarnai oleh berita tertangkapnya pejabat yang ketahuan korupsi. Tidak sembarangan pejabat ini termasuk yang punya nama dan dikenal secara luas. Pejabat ada yang tertangkap, ini pejabatnya cukup terkenal juga, dan nanti akan terjadi kasus itu, sama ada di artis juga, artis gede, besar, dan ini perempuan.
perempuan dan dia ini senior sih. Senior. Dan ya sedang bintang lama. Agustus datang dengan ketus. Sebab banyak bencana yang akan terjadi selain peristiwa-peristiwa maut yang menyengsarakan. Jadi hati-hati. Selebihnya, mari berserah diri kepada Tuhan, memohon pertolongan agar selalu diberi keselamatan di tengah banyaknya bencana besar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.